Annyeonghaseyo. 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 Kembali lagi di Podcast Tonggo Dewi. Takon Tonggo Dewi Dewi. bersama Legal Aulia. dan Nisa Kirana. Kami akan membahas sesuatu yang random dan tidak jelas ya guys. Pokoknya kita akan mengenal satu sama lain. Nanti tanya apa aja Iya, Ya, ada di pikiran pikiran. gitu aja. Pertama, aku mau tanya tentang warna favorit, guys. biru kayak sekarang ya. Biru. Tahu. Iya, Biru yang kayak gimana? biru Biru navy. muda. Navy. Oh, navy. Tak kira no, biru yang iku Apa? sky blue. Oh, Nah, kalau Nisa kuning untuk Oh, saat ini. saat Kuning yang kayak gini atau kuning yang soft kuning gitu loh, soft yellow. Tapi kamu nggak suka warna lain apa apa ya? gimana? Pokoknya yang gelap sih. Oh, yang gelap. Kalau aku kebalikan dia, guys. Aku sebenarnya nggak suka kuning tak sih. Pink juga suka. Yang pokoknya yang Cerah-cerah. sama yang Soft. pastel. Oh, pastel. Pastel. Iya sih, terlihat ya. Nisa biasanya ungu pastel, pink pastel, biru pastel, Terus kamu juga outfitnya navy. gelap Iya, coklat, gitu. hitam. Oke, ayo kamu gantian. Apa ya, satu hal kegiatan yang paling senang kamu lakukan Saat saat apapun. Maksudnya kayak satu hal aku senang banget apa nonton, apa dari musik, apa nggak bisa yang satu banget gitu sih. iya wes, bisa sebutin wes berapa. Suka nyekrol Ya, kalau scroll sosmed. Karena aku nggak punya TikTok guys sekarang, jadi IG adanya. Terus lihat film, terus dengerin musik dan baca novel. Kamu aku sukanya nonton drakor. mukbang kayak gitu, Oh, pokoknya iya. makan terus nonton dating show. Iya guys, dia sekarang lagi seneng-senengnya nonton dating show. Terus Terus apa lagi ya, itu sih paling, tapi iya itu kan yang disukai nonton gitu. Oke, aku pelajaran atau nggak usah pelajaran sih, kayak bidang studi yang kamu suka itu apa sih? Boleh nyebutin lebih dari satu. Apa ya, minatnya di, kalau sekarang tuh lagi minatnya bidang kayak presenter gitu. Presenter. Terus kalau di PAUD itu, kalau secara perkembangan itu sebenarnya tertarik ke sosial emosional. Oh iya, Tertarik di bidang itu. Kalau Enza? kalau aku tuh suka banget kesenian guys. Seni, terserah seni apapun. Terus suka bahasa Inggris juga sekarang, lebih bahasa nggak bahasa Inggris doang. Sama kayak legal, membahas tentang sosial, bukan sosial, apa sih, emosional ya, emosi di dalam diri gitu loh. Suka yang bahas-bahas misal love language atau emosi, gimana mempelajari emosi orang, Iya kayak gitu, memahami lah intinya. Terus sekarang lagi suka. Terus apa tadi, nyinggung love language kan? Oh iya. Nah, mungkin love Oh iya, language-nya betul. apa? Ini love language itu apa yang kita inginkan apa? Enggak, yang dari diri kamu sendiri. Oh, dari aku ke orang lain. Apa ya? Kalau ke orang lain itu aku cuma act of service. Enggak juga sih. Apa? Aku nggak tahu kalau aku ke orang lain. Soalnya aku nggak terlalu word affirmation. Kalau misal orangnya lagi curhat baru aku word affirmation. Kalau biasa ya enggak. Ya kayak word affirmation. Tapi kalau aku pengen orang ke aku, itu physical touch sama word affirmation gitu. Soalnya guys ya,
physical touch sama word affirmation ini jarang aku dapetin di rumah dari orang tuaku maksudnya. Nah kalau misal apa sih, act of service terus sama give itu nggak terlalu ya, pokoknya karena itu mungkin aku pengen apa ya langsung diturutin. jadi nggak harus nunggu give gitu. Terus apa meneh satu? Nggak tahu 4 atau 5 sih. 5. Word affirmation, physical touch, terus act of service, give, quality time nggak sih? Quality time. Iya. Ini juga iya sih, tapi nggak terlalu tak singgung soalnya aku nyaman sendiri juga. Iya sih. Kalau kamu? Kalau aku apa ya? paling ya mungkin act of service mungkin. Yang kamu inginkan? Enggak yang dari Oh aku. iya ini dia itu act of service banget ke aku guys. Itu mungkin. Terus kalau yang diinginkan itu apa ya? Aku kalau physical touch juga gak terlalu kayak Karena geli. iya gara-gara geli gitu. Terus, ini maksudnya tadi yang aku kepingin orang ke aku itu sebagai pasangan. Oh iya. Temen ya aku geli lah. Gitu guys. Ya terus apa ya, kalau word affirmation itu sebenarnya suka tapi kayak aku nggak terlalu bisa nanggepin. Tapi kamu word affirmation banget ke aku. Iya dah. Dan aku merasa lebih pede dengan adanya dia guys. Makasih. Thank you. Jadinya kayak ya word affirmation itu kalau apa namanya, karena udah di orang tua aku di rumah itu word affirmation kalau dari meskipun satu sisi aja gitu tapi pasti word affirmation. Pengennya ya tetap act of service gitu sih. Pengen di kamu ke orang itu juga, terus orang ke kamu juga. Kalau quality time itu ya lagi ya kalau nggak lagi kayak sepaket gitu seneng sendirian gitu. Oh kalau sekarang ya, tapi nggak tahu kalau nanti pasti. Soalnya kalau quality time itu aku mikirnya lebih kayak pengen itu jalan bareng gitu loh, kayak jalan bareng. Ya nggak harus gitu sih, cuma kan kalau saat ini nggak mungkin gitu kan. Kurang merasa butuh itu. Ya mungkin butuh nek misal stres doang. Iya betul. Itu sih. Terus apa ya? Ini saya izin tanya ya. Makanan yang kamu sukai untuk saat ini wis. Untuk saat ini sebelah. Kalau enggak dimsum. Dimsum. Nggak tahu ya. Aku mentai lah. Oh mentai. Aku juga pengen roti bakar, pengen terang bulan, pengen es krim. Iya, aku tadi kan mau es krim ya pagi-pagi. Tadi loh barusan sebelum ini aku makan es krim. Ternyata enak, kayak pengen lagi. Aku pengen mixu paling rek. pengen makan es krim. Ya pokoknya semua makanan pengen guys. Soalnya waktu ngekos itu kayak semua makanan itu enak. Apalagi kalau pulang tuh serasa pengen makan semuanya gitu loh, kayak sih ada di rumah gitu pengen. Baru dateng kayak aku lapar pengen gimana kayak gitu. Pengen pas di kos pengen masakan rumah gitu maksudnya. Pas pulang ke rumah aku kayak yang ada di rumah aku pengen tak makan gitu. Kalau aku mah gini, kalau misal di kos aku pengen apapun yang ada di sana. Nah kalau di rumah pengen apapun yang ada di sini. Oh gitu. Mesti. Soalnya di sini ku banyak jajanan, tapi nggak bisa ngalahin kayak masakan yang buat makan, masakan ibu kayak gitu. Lah kalau di sana masakan ibu itu terpenuhi, tapi jajannya nggak ada atau jauh banget. Iya sih, kalau di rumah kan gitu guys. Aku sih nggak kasih jajan juga. Emang semua itu ada positif dan negatifnya masing-masing. Betul. Terus next pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya apa ya? Tadi sudah makanan, mungkin minuman ya. Iya. Boleh. Minuman lebih suka capcin. jus buah sama teh botol.
Oh iya. Teh botol sosro Bisa suka banget teh botol. sama air wis itu sih jajananku setiap hari, enggak setiap hari juga. Pasti Pengen, yang kalau pengen pengen. dibeli itu pasti Iya. teh botol, capcin, Jus dah gitu doang jajanan. Kalau minuman guys, minuman. boba juga tapi jarang banget. Dulu suka banget aku, tapi sekarang udah tahu negatifnya, dampak Jadi negatif. agak dikurangi. Kalau legal Kalau aku jeruk, maksudnya es jeruk. iya kayak jeruk anget, es Es jeruk kayak gitu. kopi enggak? Oh iya sama Oh ya kopi juga enak guys. Kopi, Tapi kita kopi yang, jarang beli, jarang ngopi gitu. kopi yang itu tapi bukan yang hitam. Kopi susu kan? Iya tapi bukan yang susu, sing kayak kopi luwak gitu loh. Yang agak itu agak pahit tapi putih, kopi putih. Iya. kopi. Nah, apa lagi ya? Oke, kita membahas ke keluarga aja deh. Ah iya boleh. Kamu kan anak kedua, anak Iya, tengah anak tengah dari 3 bersaudara. 3 bersaudara guys. Nah, apa rasanya jadi anak tengah dan suka dukanya? Sukanya dulu ya. Sukanya itu kan karena punya kakak ya. Jadi sedikit banyak pasti ada yang kayak ditanyain, kalau misalnya gak bisa kayak gitu pasti kayak mas ini gimana itu. Meskipun apalagi kalau dulu masih di sini baru-baru nggak tahu itu yang direpotkan ya masnya Tentang topik kuliah gitu. tapi kuliah terus kayak mas kayak apa ya, laptop rusak ya gitu loh, error apa gitu. Masku masak pun karena yang suka masak itu masku sama adekku. Aku nggak suka masak soalnya kayak minder aja gitu, rasanya nggak enak. Beda. Jadi kalau di rumah kalau ada masku ya masak adalah masku, aku hanya mengupas-ngupas dan memotong-motong aja. Itu terus kalau sukanya punya adik apa ya Bisa disuruh tapi enggak dengan adikku. Sukanya apa ya, karena ini sih ada yang bikin suasana, karena kita kan kayak udah punya kesibukan masing-masing. Terus orang tuanya misalnya di rumah itu masih ada yang ngeramein gitu. Jadi dia tuh buat ya adalah gebrakannya buat bikin kita ketawa gitu sih. Terus dukanya kalau jadi anak tengah itu kalau yang terasain ya itu apa ya, harus ngertiin jadi kakak kan. Jadi kakak harus ya adiknya itu yang ngurusin ya, apalagi cewek ya. Karena kalau masku ya cuek gitu sama adikku. Jadi kalau di rumah apa-apa aku. Terus kalau iya sih nanti kalau mikir kebutuhan gitu kayak jadi mikir gitu loh. ngalah Masku ini kayak gitu. Tapi kalau di keluarga itu ya udah dibiasain kayak yang butuh diduluin, yang lebih dekat butuhnya. Jadi harus prioritas. Menurunkan kalau misalnya masku duluan ya, berarti ya kita berdua ngalah dulu. Selalu dikasih pengertian kayak gitu. Tapi katanya aku baca di itu sih FYP atau Branda, anak tengah itu kayak nggak dianggap, maksudnya kurang kelihatan gitu loh guys, kayak keberadaannya. Terus ya tadi gitu sing legal cerita yang mendahulukan mas tapi juga habis itu ngalah ke adik kayak gitu loh. Iya itu nggak enak. Oke. Kalau misalkan Iya. cuma berdua tok, cowok sama cewek, terus misalnya terakhir gitu, dan jaraknya lumayan jauh. 8 tahun ya. Ya sejak aku kelas 4 kali ya. Kan masku dinas wisan. Jadi kayak aku sekarang rasanya kayak anak tunggal guys. Ya saya masnya udah dari dulu. Kayak aku cuma punya emas itu kayak rasanya waktu SD aja. Sampai kelas 4 tok gitu loh. Ya ada sih, cuma kayak keberadaannya kan enggak itu. Jadi lama kelamaan itu aku kayak mandiri sendiri, kayak
jadi gak terlalu deket juga. Biyen kan waktu masih kecil sama-sama masih kecil itu tukaran, Iya, berantem itu menyebalkan, tapi kadang juga kangen gitu loh. Iya. Guys. Nah pas udah dinas terus aku juga nggak terlalu diurusin ya sama masku ya. Kan sudah kan aku kerja. Ya jadi gak cedek lagi Nggak deket lagi. Iya. Maksudnya campur-campur nih ya, kayak gitu, kayak rasanya kayak anak tunggal walaupun aku anak bungsu gitu guys. Ya enaknya mas kalau punya mas yang udah kerja itu kadang kita dikasih uang, tapi ya kurang waktu guys. Padahal itu kadang itu aku kayak merasa aku ini masih anak kecil yang butuh main sama saudara. Gitu. Kayak ada inner child gitu. Kafe nangis enggak gitu guys rasanya. Ya enak kalau dari segi orang tua ya. Iya, maksudnya fokusnya kan ke orang Nisa tua gitu. Oh iya. Tapi kalau Jadi saudara ya lebih sih. pengen punya saudara sing kayak main dulu lebih banyak. Soalnya kan masih cuma sampai kelas 4. Iya, kurang waktunya sama kalau sama orang tua mah sangat itu cukup banget soalnya sama beliau berdua wis fokus ke aku kan, habis masku udah kerja mereka berdua orang tuaku fokusnya ke aku gitu. Jadi semuanya itu enak, kayak misal gak usah bagi-bagi lagi gitu loh, pengen apa langsung pengen apa, iya kayak gitulah. Iya, aku kalau kan berbagi. Jadi aku gak berbagi guys, itu enaknya berbagi. Gak enaknya kesepian. Kalau kamu kan rame. Iya, rame gitu. banget di rumah. Tapi ya kalau ada pasti ya didulukan adiknya. Gitu. Iya, bagus. Semua ada plus minusnya masing-masing. Iya guys, betul gitu rasanya. Gak ada yang sempurna. Betul. Gitu. Lanjut. Mau tanya apa? Tak bantu. Apa ya? Kenapa memilih Malang sebagai univ pilihan sebagai Malang sebagai impian. Tapi aku beneran nulis Malang kota impian di tahun 2021 kayak 21 akhir, enggak 22 awal. Sampai sekarang masih ada tulisannya. Wow. Dan aku sampai di Malang. Bukti kalau kita ingin sesuatu tulis aja guys, nanti bisa jadi doa. Iya, karena dibaca terus kan Kak. Iya, secara gak sadar. Iya, dibaca terus. Nggak tahu ya, tapi kayaknya karena kalau melihat Malang itu alamnya bagus, terus mainannya banyak, kayak gitu loh, kayak sepertinya ya. Karena dari SD kalau ditanya mau kuliah kemana, Malang, gitu. Padahal nggak pernah ke Malang sama sekali, kayak mungkin angan-angannya atau apa ya, nggak tahu. Awal tahu Malang itu dari mana? Dari mungkin pernah saudara yang ada di sini cerita atau? Ya pasti yang terkenal dulu itu Jatim Park sih. Kalau waktu SD ya, Jatim Park 1 dulu tuh kayak pengen banget kesini gitu kalau rekreasi sekolah. Masku pernah ke Malang sama ayahku tuh waktu SD, rekreasi SD-nya gitu. Jadi pokoknya di Malang gitu. Jadi waktu daftar kan SNBT tes karena gap year ya. Aku gap year guys. Aku tahun 2022 lulusnya. Tapi tuaan aku guys. Aku kan 2004, dia 2005. Aku 2005. Dia itu kayak kecepetan gitu. TK-nya kecepetan. TK-nya itu 3. Jadi dia secara apa ya? Angkatan itu di atasku, tapi umur di bawahku gitu. Jadi gap year itu awalnya apakah aku harus cerita tentang aku kabur? Tidak usah, itu aib. Kalau ada di tahun 2002 itu pengalaman ya buat pembelajaran buat aku karena karena pengen ke Malang gitu, kayak ya wes ke Malang, pokoknya pengen di Malang. Belum gitu. ada tujuan yang jelas berarti. Tapi ternyata
tempatnya, bukan Malangnya ya, tempat yang buat aku belajar ini kurang nyaman dari segi tempatnya sendiri. Ini dan, maksudnya sebelum universitas. oh iya, guys. sebelum universitas ya. Dia Kalau tuh di pernah tahun 2022 itu juga sudah di dia tuh Malang. pernah mencari ilmu di suatu tempat terus nggak kerasan guys, Ya, jadi jadinya- kabur. Jadi kabur pulang aku. Nekat Kembali. banget sumpah. Padahal nggak tahu, nggak pernah ke Malang sebelumnya, jadi kayak Bondo nekat banget. cuma membawa Uang berapa? saja. Uang 400.000 Oh ya cukup sih, itu. kayak nih kayak pas-pasan terus kamu ngedat, Tapi pak aku apa sih, minta tolong. gandol. Iya. Enggak sih, untungnya ada uang, jadi cuma bawa uang itu aja. Itulah pengalaman dan pembelajaran kalau misalnya kita ngambil keputusan itu harus benar-benar bertanggung jawab dengan keputusannya. Nah terus dia tahun 2023 daftar Daftar SNBT sama UMPTKIN itu semuanya di Malang, pilihan satunya, karena harus ada Kalau dua di univ kan. UMPTKIN apa? UIN Malang. Pokoknya harus maksudnya Malang. jurusan. Jurusannya tetap PAUD. Kalau di UIN PIAUD. Jadi pilihan satu PIAUD UIN Malang. Tuh. Jadi nggak tahu intinya pengen ke Malang. Padahal kalau udah nyampe sini nggak kemana-mana. Kita nggak pernah kayak ke alam gitu, nggak pernah guys. Padahal udah di Malang. Padahal karek mencolot. Tinggal ke destinasi ke tempatnya aja, udah di kotanya kan nggak Kita kemana-mana. hanya keliling universitas toh. Kalau Nisa, Sebenarnya aku tuh nggak ada wishlist ke Malang. Dari SD pun aku nggak pernah. Kayak pengen ke Malang itu nggak pernah sama sekali. Kayak aku tuh misal SD itu hanya punya bayangan ke SMP. Nah kayak bertahap gitu loh. SMA pun aku kayak masih bingung, nggak tahu mau kemana. univ pun cuma tahu yang Surabaya tok ngono loh. Iya. Nah aku tuh mau daftar UNESA, fix UNESA banget kayak Dekat. terus kalau misal pulang juga mudah gitu kan. Tapi waktu daftar SNBP, aku SNBP guys keterimanya. Nah itu UNESA tak ambil pilihan kedua karena harapannya nanti kalau misalnya nggak lolos itu di UNESA, Nah, satunya bener. lebih susah gitu kan. iya kayak UNESA ini kayak pasti milih aku kayak Iya. pasti nerima aku kayak gitu loh. Aku tuh pede gitu. Nah makanya tak jadikan pilihan kedua karena aku pengen satu ini kayak nyoba univ apapun sing random aja gitu. Iya. Nah waktu itu malah aku mau ke UNS Surakarta guys. Surakarta. Bapakku sih sing di Surakarta itu. Merekomendasikan. Tapi jurusannya tetap semuanya PGSD. Aku nggak daftar UMPTKIN karena PGMI ya kan. Oh iya. Jadi nggak, padahal teman-temanku ini sih loh UMPTKIN kan kan di data ngono ya. Oh iya. Aku kan mendengar arek sing kayak buat pilihan gitu kan ya. Aku mendengar itu arek iku ngene. Lah kamu gak tahu ngono kan? Enggak, aku gak daftar iku selain PGSD karena nanti kita bahas kenapa PGSD dan PG PAUD ya. Oh, iya. Nah, ini Malang dulu. Nah, Malang ini karena udah pas aku hari H daftar. Kayak ngeklik pas daftar gitu. terakhir atau tanggalnya belum terakhir tapi hari itu hari pendaftaranmu. Aku pengen daftar Harus hari submit. itu. Ya. Nah, pas pengen di UNS kan aku pun gak tahu UNS ku kayak gimana gitu loh. Aku gak ndeloki unive ku ya opo, gak mencari tahu. Belas. Aku gak mencari tahu. Pokoknya ada jurusannya. Kayak pokoknya negeri. Intinya pokoknya negeri guys. Pokoknya negeri ada jurusannya. Pokoknya negeri terus PGSD ini bagus gitu aja. Nah, malah aku wis rencana plan B nek misal nggak keterima negeriku di universitas swasta PGRI Sidoarjo. Adibuana namanya. Tapi mau nyoba SNBT dulu nggak? Iyalah, Oh. jelas. Tapi aku waktu itu gak ono persiapan sih aku ya les, cuman wis gak pede ngono lho. SNBT ki aku gak iso deh. Gak iso iki. Aku gak terbiasa sing tryout. Iya. Ngono, aku gak iso ngatur waktu memecahkan soal gitu-gitu, gak bisa aku guys.
Nah terus waktu pendaftaran itu aku nelpon budeku. Budeku kan guru BK SMA. Nah tempuh tinggi ngono aku kan takut ya. Iya. Selain bapakku bapakku kok terserah ngono Iya, lho. terserah pilihannya. Heeh, nah nek aku mikir di UNS iki gak ono sing nang kono kan lulusan Iya. alumni ne dan kadoan juga. Waktu itu aku gak Surakarta itu Jawa apa? Jawa Tengah, Solo, Jauh Solo. ya? Solo, Jauh. Surakarta iku. Nah, terus iku andek Malang ngono. Dan aku teringat mbak sepupuku juga kuliah di sana, guys. Tapi wis lulus waktu aku mau daftarku, wis lulus. 2022 lulus sih. Ya wis kayak oh iya ya kan ono Malang sing lebih dekat. Heeh, mari Surabaya kan Malang ngono lho Iya. sing lebih cedek. Ya wis akhirnya oke lah. Padahal iku aku gak ndoleki kan apa sing univ sing apik-apik iku sing Iya. malah wis mari daftar terus aku kan ndoleki Iya. infone ternyata apian Malang ngono lho daripada Unesa. Indonesia. Ya maksudnya nggak membandingkan ya guys tapi dari data itu loh Oh iya. akreditasinya itu kalau UM unggul kalau Unesa A. Oh iya, masih lebih tinggi unggul. Kayak waktu 2023 sekarang nggak tahu ya guys gitu. Jadilah di Malang kayak apa ya sebuah jalan yang Iya. nggak diduga gitu loh Tapi tiba-tiba padahal bukan di aku wishlist nggak aku. pernah terlintas di Malang gitu ya. Sih nek di Malang itu kepikiran UB tok padahal Oh. UB kan nggak ada pendidikan Iya, sing ya betul. guru makanya aku nggak tahu UM ini. Aku dulu disuruh ayahku sih kayak Oh iya cari oke. di mana. Sekarang Kenapa PGSD PGSD dan dan PG PAUD. Siapa dulu? Kamu Aku. Kenapa PG PAUD? Sebenarnya kan karena aku gap year ya, jadi di tahun 2020 aku nggak ngapa-ngapain kan. Nah di situ kayak ayahku udah nyuruh kayak mau jurusan apa. 2022 ta 2022 iya. Aku bilang apa tadi? 2020. 2022 mau jurusan apa kita harus kayak ayo semua ada waktu 1 tahun pikirkan dengan baik-baik. Yang pesennya pokoknya sing disukai biar bisa sampai selesai karena kalau nggak suka nanti berat. Pokoknya kayaknya ayahku tahu kalau aku nggak bisa mikir terlalu berat gitu loh kayak wes gue sih gampang aja gitu katai. Terus aku kan bingung ya mau apa sebenarnya kayak pokoknya aku bilangin pokoknya gak ada matematika gitu. Pokoknya nggak ada matematikanya. Terus apa ditawarin apa coba sejarah kayak gitu awalnya ditawarin gitu. Iya sih kayak tapi nggak suka atau sastra. Aku dari dulu nggak suka sejarah sama nilaiku pasti 6, 7 kayak gitu toh. Sejarah itu sejarah Islam, sejarah Indonesia, pokoknya sejarah gitu jadi nggak mau. Terus apa pengen ada apa sih nggak anak matematika seni katanya gitu. Seni aku nggak bisa kayak gambar nggak bakat. Iya nggak ada fashion apa sih nggak ada bidangnya di situ gitu. Passion iya passionnya nggak ada di situ. Terus sampai ditawarin DKV apa DKV bayangin aku lihat di TikTok apa kan nggak habis itu. stres sama Habis itu kan aku lihat di TikTok gitu kan DKV pasti buat di mana apa lah kayak gitu terus ya itu pasti akan jelek sekali nggak ada nilai keestetikan di dalam diriku. Terus aku nggak mau kok aku iya nggak bisa gambar nggak iso gambar nggak iso ini nggak bisa ya apa nggak mau wes pilihannya apa mang. Terus aku bilang kayak apa farmasi gitu soalnya kayak menarik gitu loh kayak obat-obat gitu. Terus aku keinget kataannya guruku ya apa nanti hafalan kayak gini ada aku suka rela mencari yang mudah hafalan nama-nama ilmiah nggak mau aku. Obat seberapa itu ya nggak mau. Saya mau farmasi tapi nggak mau jadi. Habis itu apa biologi ya kayak kalau dulu kan IPA maksudnya SMA-nya IPA kan biologi paling mudah. Melihat cerita guruku
kayak praktikum kayak gini, gak mau, wes no. Akhirnya kayak selama aktivitas itu di rumah kan cuman bantuin ayahku, terus apalah tetangga kayak gitu tak loh. Masih kayak aktivitas ya pengangguran aja gitu ya, nggak nyari kerja dan nggak ada inisiatif untuk mencari kerja gitu. Dan selama aktivitas itu ternyata aku tuh selalu berkecimpung dengan anak gitu. Kalau di tetanggaku mesti ngambil anak-anak kecil-kecil iku ngomong. Terus kalau di rumahnya saudaraku juga pasti disuruh kayak ngajarin anak kecil-kecil, pergi ke Banyuwangi kota nyari nggak ono arek cilik ta kayak gitu. Ternyata aku mulai sadar kayak ternyata sentak dimanapun lihat anak kecil tuh aku seneng gitu. Akhirnya kayak PAUD aja gitu sampai terus apalagi ada saudara yang apa namanya guru, dosen, jadi S1-nya PAUD, S2-nya PAUD, terus itu lulus jadi ASN kayak gitu kan, jadi semangat dan motivasi gitu sih. Kalau Nisa kenapa pilih SD? karena orang tua. awalnya pengennya apa? Awalnya gitu. itu aku kepingin banget di bidang kesehatan guys. Aslinya cita-citaku itu dokter bedah. Wih keren. Pingin banget. Tapi pas Gak SMA takut tapi enggak, pingin kayak suka. Aku seneng biologi gitu. Apalagi pas organ-organ gitu aku suka aslinya. Nah terus aku juga tahu kemampuanku gimana, seberapa gitu loh. Soalnya aku SMA ya nggak terlalu pinter sing, nggak pernah diikutin lomba kayak gitu, nggak terlalu muncul lah gitu guys. Nah soalnya maghrib. terus aku juga kepikiran guru bahasa Indonesia karena aku suka tentang Bahasa. sastra gitu lah. Tapi aku sukanya itu cuma baca gitu loh. Kalau buat aku nggak bisa dipaksa, apalagi di deadline gitu nggak bisa aku. Nah mari ngono apalagi ya, pengen bidan lebih apa sih tingkatannya lebih iku meneh dari dokter lah ya. Mungkin aku bisa gitu kan, tapi aku nggak direstui sama bapakku, sama masku juga nggak setuju. Soalnya katanya aku pertama karena nggak ada kenalan di bidang kesehatan gitu kan. Nah FYI ku keluarga besarku itu lebih ke guru semua guys. Bapakku guru, budeku guru, terus adiknya ibuku itu guru PAUD, tapi waktu kuliah PGSD. Tapi sekarang guru TK. Nah terus mbak iparku juga dulu guru TK sebelum nikah. Terus kakak sepupuku juga guru, ngambil pendidikan sosiologi. Jadi semuanya itu